Ini ladang sudah menguning. Mari kita membaca Matius pasal 9, Injil Matius 9, 35 sampai 38. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 9 mulai 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini adalah catatan yang sangat penting dari sejarah pelayanan Tuhan Yesus ketika dia masih ada di muka bumi ini. Perhatikan ayat 35, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan mengajar. Ini dua hal yang sangat-sangat penting, merupakan bagian utama dari pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ini berkat yang utama, yaitu Injil keselamatan. Itu kunci. Injil keselamatan adalah berkat utama. Dan pendidikan rohani di dalam memuridkan Tuhan Yesus, memuridkan murid-murid Tuhan Yesus, itu adalah berkat yang paling utama. Jadi amanat agung Yesus Kristus bukan hanya satu, ada dua. Pergilah ke seluruh dunia ini, kabarkan Injil kepada segala makhluk. Ini untuk orang yang belum percaya. Lalu apa? Jadikanlah segala bangsa muridku. Ini untuk orang yang sudah percaya, dimuridkan supaya mereka pun boleh belajar, bertumbuh, ya, sehingga mereka pun boleh berbuah bagi kerajaan surga. Baru dilanjutkan apa? Melakukan mujizat-mujizat kesembuhan. Itu berkat sekunder. Ini sangat penting, jangan dibalik. Jangan dibalik. Sekali ini saya pulang ke Indonesia bersama teman melakukan pelayanan mission trip. Ada yang bertanya, Pak, ini bagaimana, sama dengan program gerakan healing nggak? Saudara, saya nggak tahu ada dengar di sini. Rupanya ada sebagian gereja-gereja karismatik latar belakang Pentakosta setelah pandemi ini mereka mulai melakukan sebuah movement yang disebut dengan healing movement, menyembuhkan. Saya tidak jelas menyembuhkan apa, tapi katanya itu untuk kesehatan, ya, mujizat kesembuhan dan mental. Saya ada ngobrol dengan beberapa teman, saya katakan hati-hati, jangan hanya menonjolkan kesembuhan fisikal, mujizat-mujizat yang spektakuler, membuat kebangkitan, bukan kebangunan rohani memenangkan jiwa, tapi kesembuhan ilahi, jadi sejenis kesembuhan ilahi. Dan seorang yang tanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau kita ke Amerika ini keliling bikin gerakan healing? Saya bilang, wah, saya juga tidak tahu, ya, apakah itu efektif atau tidak. Tapi sekali ini saya kembali adalah bersama teman-teman ingin melakukan pekabaran Injil. Itu utama. Tuhan mau kasih kesembuhan kepada yang lain, itu bonus. Jangan sampai kita terbalik. Jangan hanya menonjolkan kesembuhan-kesembuhan yang bersifat fisik, mujizat-mujizat spektakuler yang bersifat material. Ya, memang banyak bisnis yang hancur kemudian mau di-healing, ada yang sakit jiwa mau di-healing gitu. Tidak salah. Sebagian gereja-gereja yang ekstrim yang menentang itu kemudian menolak. Tapi bagi saya, bagi kita, ini adalah pelayanan Tuhan Yesus. Tapi ingat, yang utama adalah apa? Berkat utama tetap adalah keselamatan, berita kerajaan sorga, dan pengajaran firman Tuhan. Sedangkan berkat sekunder adalah kesembuhan. Jadi saudara, saya harap ini menjadi penjelasan bagi yang bertanya soal healing movement. Saya belum tahu apakah ada pendeta Indonesia yang sudah ke Amerika melakukan
gerakan ini ya. Tapi harap kita mengerti, kita nggak perlu menolak adanya kebaktian seperti itu, tapi kita juga jangan menonjolkan itu sehingga melupakan Injil Kristus dan pertumbuhan murid Kristus di dalam firman Tuhan. Nah, hari ini dari teks ini saya ingin mengajak kita memikirkan ya, bagaimana respon Tuhan Yesus ketika melihat ladang yang sudah menguning. Di mana-mana ladang sudah menguning, khususnya setelah pandemi selesai dan diadakan pembukaan gereja-gereja, walaupun di Indonesia belum terlalu penuh, ada yang 60%, ada yang 70%, ya belum 100%, masih live streaming dan rekaman, tapi sudah buka dan mulai ada pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, kita ingin melihat bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap ladang yang sudah menguning melihat orang banyak. Ayat 36, itu respon pertama. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini penting. Ketika Yesus melihat orang banyak, dia tergerak oleh belas kasihan. Jadi hatinya tergerak dulu, merespon dengan kasih. Ya. Dan itu melahirkan praktek, wujud nyata ketika dia mengabarkan Injil dan kemudian melakukan kesembuhan bagi orang banyak. Dan saya tidak tahu hari ini kalau saudara lihat orang banyak, saudara pikir apa? Saudara udah mulai ke mall belum? Ke mana lagi? Ke pasar, ke tempat-tempat yang orang banyak. Saudara lihat orang banyak, saudara pikiran apa? Saya tanya di dalam seminar di Indonesia, saudara lihat orang banyak, lihat apa? Mereka bilang, Pak, kemungkinan sekali kerusuhan. Indonesia cukup sensitif. Ada kerusuhan, saya bilang itu adalah otak kekhawatiran. Dan orang banyak mikirnya kerusuhan. Apalagi yang kamu pikir? Jualan es cendol pasti laku? Itu otak bisnis. Ya, selalu waduh, cuan jualan. Lihat orang banyak, apalagi sudah pikir? Ada obral, mungkin 50%, 70% off. Ini otak belanja, shopping, ibu-ibu ya, pada umumnya. Apalagi saudara lihat orang banyak mikirin apa? Wah, ini kalau nyopet gak ketahuan, otak maling. Tapi kalau saudara lihat orang banyak dan saudara bertanya, ini orang-orang sudah mengenal Tuhan belum? Ini orang-orang sudah mendapatkan keselamatan belum? Mereka sedang menuju ke neraka atau mereka sedang menuju ke sorga? Nah, itu saudara adalah hati Tuhan Yesus. Itu visi yang diberikan oleh Tuhan, penglihatan yang diberikan oleh Tuhan yang kemudian melahirkan belas kasihan. Saudara mikir, saudara kasihan. Seperti domba tak bergembala, mereka kemana? Cuma ada dua golongan manusia di dunia ini. Dengan latar belakang jenis yang berbeda-beda dapat dibagi dua. Jadi saudara lihat manusia bukan membedakan secara warna kulit, pendidikan, status sosial, kekayaan, dan lain-lain. Tapi membedakannya dari dua golongan ini. Dia menuju ke neraka, belum mengenal keselamatan yang sejati, atau dia sudah mengenal dan sedang menuju ke surga. Saya harap mulai hari ini setelah saudara lihat orang banyak, saudara berubah pemikirannya. Ya, mereka kemana? Diselamatkan belum? Nah, kalau saudara bertemu dengan yang belum selamat, saudara berbelas kasihan dan menceritakan Injil itu seperti Yesus memberitakan Injil. Tapi kalau dia sudah, saudara memuridkan dia, tanya dia murid yang sejati atau dia murid yang tidak sejati, dia sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Saya ke Sumatera Utara diberi kesempatan mengabarkan Injil kepada siswa-siswa. Bersyukur sekali walaupun lelah, satu hari bisa 5 sesi, 6 sesi KKR-nya berturut-turut, tapi siswa itu sudah disiapkan. Ya. Setiap 1 jam seperempat itu masuk rombongan ratusan orang. Jadi total itu 7 hari, 8 hari itu bisa ribuan orang selama 8 hari, hampir 30 session total KKR di situ. Walaupun lelah tapi senang, kita melihat seperti ladang yang sudah menguning. Rata-rata 70-90% belum mengenal Kristus.
Walaupun di sana cukup sensitif, kita tidak pakai istilah KKR, kebaktian kebangunan rohani, tapi istilah di sekolah itu adalah PMK, pendidikan moral dan karakter. Tapi kesempatan bagi saya waktu itu dengan tim misi di sana mengabarkan Injil, menceritakan tentang Kristus. Ketika melihat siswa-siswa itu seperti sebuah ladang yang menguning, dan puji Tuhan, rata-rata lebih 50% respon, menerima Tuhan, mengucapkan kata per kata, mengakui dengan jelas. Anak SMP, SMA mengakui mereka membutuhkan Yesus Kristus. Dan yang paling terharu adalah mereka menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time ketika di calling. Itu bagi saya sebuah hal yang sangat terharu. Saya mengingat bagaimana dulu saya pertama dipanggil Tuhan dan mereka menyerahkan diri. Dan sekali ini saya agak lain dalam calling, altar call. Biasa altar call kan kuat, tunduk kepala, doa, musik yang menyentuh perasaan. Sekali ini saya mau mereka rasional. Kalian sudah SMA, mari kita rasional. Sebentar lagi you akan lulus. Bener-bener gak kamu siap menjadi hamba Tuhan full time? Bukan ikut-ikutan, bukan karena by feeling, tapi kamu mengerti firman Tuhan dan kamu merespon. Jadi saya panggil mereka ke depan, gak pakai nyanyi, mau maju ke depan, bukan ikut-ikutan, wawancarain satu-satu. Kamu siap gak habis SMA masuk sekolah Alkitab? Siap gak ke Afrika? Siap gak ke Jepang? Siap gak ke Thailand, ke Nepal, ke tempat-tempat yang belum ada Injil disebarluaskan? Puji Tuhan, mereka siap untuk Tuhan. Saya merasakan, aduh Tuhan, terima kasih. Panggilan yang begitu indah. Ya, itu contoh di Sumatera Utara. Gak gampang. Ada sebuah kota kecil yang begitu sensitif. Saya sudah dipesan, Pak, ini susah. Ini anak SMA semua, hampir semua tidak percaya Tuhan. Khususnya yang Buddhis sudah dipesan di kelenteng mereka mungkin oleh biksu mereka, pengajar-pengajar mereka. Hati-hati, jangan pernah angkat tangan atau berdiri kalau dipanggil. Dan selama KKR di situ gak ada yang respon menerima Kristus. Saya doa sepanjang malam, Tuhan gimana ini? Kasih hikmat, bagaimana ini calling besok? Dia akan terulang, mereka akan takut untuk terima Tuhan. Besoknya setelah tiba waktunya, Tuhan kasih hikmat, saya balik. Saya bilang mari kita berpikir lebih rasional hari ini. Kalian SMA sebentar lagi mau lulus. Sudah dengar firman Tuhan, dengar fakta, dengar kebenaran, ya. Mari kita belajar jujur. Kalau saudara tergerak oleh firman Tuhan, sungguh tergerak oleh Roh Tuhan yang membuat kamu mau dan rindu percaya dan menerima Kristus, saya minta kamu berdoa, duduk saja, tunduk kepala berdoa dan taruh tangan di dadamu. Sedangkan yang sungguh-sungguh menolak, sungguh-sungguh tidak mau Tuhan Yesus dan menolak keselamatannya, walaupun dia tidak pernah menolak kamu, gak pernah membenci kamu. Kamu benci dia, dia sayang kamu. Kamu tolak dia, dia terima kamu, dia tunggu kamu. Dia gak pernah hutang, dia tetap adil, dia maha kasih, dia sayang kamu, sayang keluar kamu. Tapi kamu tetap tidak mau, silakan kamu berdiri. Jadi hari itu gak ada yang berdiri. Loh saudara, saya mau saudara jujur dan mari kita berpikir benar-benar kamu tidak suka dan menolak, silakan kamu berdiri. Tapi kalau kamu tidak berdiri, kamu sungguh-sungguh mau terima. Jadi puji Tuhan duduk semua. Oh jadi begitu 100% mau terima dong. Kalau mau terima, taruh tangan di dadamu dan ikuti saya berdoa. Puji Tuhan. Saya nggak tahu berapa persen, tapi banyak juga yang menerima Kristus. Teman-teman di misi bilang, wah Pak Edi kok jadi dibalik ya? Tapi saya tidak tahu Tuhan kasih hikmat. Yang pasti saya mendengar mereka buka suara menerima Tuhan. Dan ada beberapa juga yang mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Hampir semua kebaktian ada yang persembahkan diri. Saya sangat-sangat terharu sekali ini ya, melihat ladang yang sudah menguning. Bukan saja kepada mereka yang belum percaya, kantong-kantong Kristen yang sudah percaya, contohnya Pulau Siau.
Pulau Siau itu adalah bagian dari Sangir Talaut yang dipecah 3 kabupaten. Dulu 1 kemudian pecah 3. Ya, ada Talaut Timur, Barat, kemudian ada namanya Sitaro, Siau, Tagalundang, Tagalandung, satu lagi Diaro. 3 pulau besar, ya, plus pulau-pulau kecil, total kira-kira 45 pulau di situ. 1 kabupaten. Pulau yang terjauh dari Indonesia, karena pulau yang paling jauh itu udah sebentar lagi deket, sudah Filipina, batasan dengan Filipina. Indah sekali, saudara yang mau honeymoon jalan-jalan silakan ke sana, saudara. Ada sebuah pulau yang sangat indah, di tengah-tengah pulau itu ada danau. Bayangkan, pulaunya kecil tapi ada danau yang air tawar. Jadi di tengah-tengah air laut ada pulau yang tengahnya air tawar, itu danau, disebut Danau Cinta. Saya sendiri belum ke sana. Cuma dengan kapal 15-20 menit sudah sampai. Ya, ditawarin ke sana, saya bilang nggak ke sana dulu lah, tunggu nanti sama istri lah. Ya, teman-teman yang mau honeymoon, mau jalan-jalan ke sana. Indah sekali, lebih bersih dari Bali. Ya, bisa lihat ikannya ke laut. Jadi kalau snorkeling nggak usah pakai kacamata, langsung lihat di kedalaman 2-3 meter itu ikan semua. Sangat-sangat indah dan sangat-sangat bersih. Pulau yang mendapat penghargaan presiden sebab penanganan COVID cuma 3 bulan. Habis 3 bulan mereka bersih, mereka kontrol dengan bagus siapa yang masuk, turis yang masuk, yang melakukan snorkeling, diving, dikontrol semua, dan mereka sehat. Gak ada maskeran satupun, semua bersih karena terbagus dan terbersih. Hebat itu, ya. Disebut dengan kantong Kristen. 90% mengaku orang percaya. Tapi saya kaget sekali, salah satu gereja terbesar di mana diadakan KKR, saya tanya pendetanya, berapa anggota jemaat di sini? 6.000 jiwa kira-kira. Tapi waktu kebaktian 3 kali hari Minggu, paling 600 orang. Jadi di mana yang 90%? Oh, mereka masih di sawah, Pak, ada yang di rumah, ada yang kerjakan apa-apa, jalan-jalan. Lah, kenapa demikian? Kapan mereka datang ke gereja? Nanti, Pak, kalau tahun baru, Natal, sama Paskah. Jadi mereka disebut jemaat tabar nafas. Kayak tabar nafas gitu. Tahun baru, Natal dan Paskah, tabar nafas. Alias mati. Mati secara rohani. Jemaat tak bernafas, bayangkan. Kita perlu juga mendoakan pulau seperti demikian. Kristen KTP, murid Kristus yang enggak sejati. Jadi bukan saja jiwa-jiwa baru yang perlu mendengarkan Injil, yang tradisi seperti ini, yang KTP, yang nominal pun perlu mendengarkan Injil Kristus. Ya, tidak mudah, tapi itulah ladang yang sudah menguning. Nah, share ini biarlah membuat kita sebuah gambaran ya, melihat ladang di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh dulu, dalam keluarga saudara, teman-teman kerja saudara, lalu orang-orang yang Tuhan izinkan saudara ketemu, itu semua ladang yang menguning. Dan Yesus merespon hatinya berbelas kasihan. Kedua, respon Yesus 37, tuayan memang banyak. Tuayan memang banyak. Artinya apa? Yesus matanya fokus kepada yang belum mengenal. Itu tuayan yang banyak. Fokus kepada mayoritas yang belum percaya, bukan kepada yang ada, yang minoritas. Bukan, ya. Kalau kita terus fokus kepada yang minoritas, yang sudah mengenal Kristus, bisa kehilangan fokus di dalam pekabaran Injil. Iblis memang licik. Iblis akan membuat orang-orang Kristen merasa puas diri. Ya sudah cukuplah, kita begitu-begitu aja. Ngapain mikirin yang di luar? Di dalam aja kita gak beres. Karena saudara akan dengar orang bicara begitu kan? Di dalamnya banyak problem, Pak, harus injili lagi, KKR lah, segala macam. Gak usah bikin program-program misi lah. Itu nanti kalau gereja kita sudah beres. Kalau di dalam sudah beres, kapan beres?
nggak pernah beres. Lalu orang-orang Kristen kemudian terjebak di dalam diskusi teologi, ya kan? Diskusi yang debat kusir. Wah, kapan Yesus datang, kapan kiamat, dihitung-hitung, ya kan? Siapa antikristus? Hal-hal teologis yang seringkali spektakuler, yang relatif, yang tidak perlu, itu terlalu banyak waktu, tenaga habis dalam hal-hal sedemikian. Sehingga kita kehilangan fokus di dalam pekabaran Injil. Kita hanya memikirkan hal-hal yang tidak penting, kemudian berputar-putar di sana. Di Indonesia terjadi juga, saudara, ya. Akhirnya gereja melihat gereja sebagai saingan, bukan lagi sebagai partner. Salah satu contoh di sebuah kota di Kalbar, kita mengunjungi 5 kota. Dan satu kota sulit sekali, ya. Dan saya katakanlah Singkawang, kotanya Tante. Singkawang dikenal dengan kota turis, kota 1000 kelenteng, 1000 kuil. Ini sulit sekali mengabarkan Injil di sana, sulit sekali, ya. Ladangnya keras, ya. Karena kita menghadapi peperangan rohani yang sangat ketat. Ada beberapa gereja yang kontak tadinya mau welcome kerjasama dengan Yasinta untuk KKR, tapi akhirnya mereka saing-saingan. Bikin program di sini, yang 2-3 sini nggak mau datang. Bikin di sini nggak mau datang. Kenapa? Jadi hanya diskusi terus, ini nggak beres-beres. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan buka jalan sebuah gereja yang paling tua di KKB menyambut kita. Yang pertamanya juga ragu, tapi saya ternyata tahu bahwa pimpinan mereka itu ternyata teman sekolah saya yang juga kakaknya di Kalbar, di Pontianak, di pusat. Jadi saya telepon teman kelas saya. Ya, karena pada takut daerah. Wah, kalau nggak ada izin pusat, nggak ada ini, nggak ada itu, terlalu birokrasi. Jadi saya telepon, kemudian teman saya telepon, nggak 15 menit beres birokrasi. Ya berapa? Tapi sayang sekali ada gereja yang pertama tadi yang ragu dan kemudian diskusi, akhirnya pembinanya nggak mau datang. Ini terjadi. Dalam seminar saya katakan terus terang saja dengan teman-teman, saya bilang, mari kita melihat gereja lain sebagai partner, bukan sebagai saingan. Kita menghadapi peperangan rohani yang sangat-sangat besar di sana. Saya tanya, ada berapa jumlah gereja? Oh, ini nggak sampai 50. Gereja Chinese yang menghadapi Buddhis besar hanya 3. Satu gereja bikin acara ini nggak support sama sekali, nggak saling kenal. Dan ada, ya kalau jangan dibilang jealous, mungkin saingan lah. Total dengan gereja lain tidak sampai 50. Dan itu sedikit sekali orang Kristen, mungkin kurang dari 7% atau berapa persen. Dengan jumlah penduduk hampir 100.000, gereja sangat sedikit. Mereka mengatakan, Pak, ini udah banyak, gereja sudah mungkin 40. Saya bilang, 40 mana banyak sih? Berapa sih di total 40 kalau mereka beribadah hari Minggu? Ya, saya mengajak mereka melihat mayoritas. Di total sedikit. Kalau kamu lihat yang mayoritas, ya benar juga sih Pak. Saya bilang, mau tahu LA dan sekitarnya? Ini LA dan sekitarnya ini ya. Jumlah gereja Indonesia ya 110. Banyak nggak? Banyak sekali. Berapa jumlah orang Indonesia di LA dan sekitarnya? Paling 25.000. Paling, nggak tahu, belum ada statistik yang jelas, ini perkiraan saya. Tapi yang 110 gereja Indonesia hari ini di total, saudara, kawan-kawanku di sini, kalau kita total berapa yang bergereja hari Minggu? Mungkin 5.000. Pak Indra mungkin masih di PKS, coba nanti bikin statistiknya, right? Berapa yang bergereja hari Minggu gereja-gereja Indonesia di Los Angeles dan sekitarnya? Dengan jumlah kira-kira 110. Ini lebih besar dari kota Singkawang. Jumlah gereja Singkawang hampir 100.000, penduduk ini 26.000. Mungkin nggak sampai 5.000 Pak, katakan 5.000. Berarti ada 20.000 orang Indonesia di sekitar kita, saudara-saudaraku, yang belum mendengar Injil, yang belum beribadah kepada Tuhan, yang belum mengenal Kristus. Itu ladang yang harus kita lihat mayoritas, yang 20.000, bukan stuck sama yang 5.000. Ini loh, tuayan memang banyak.
hampir semua seminar hamba Tuhan, seminar majelis aktivis, ada pertanyaan soal, Pak, gimana dengan gereja yang curi domba? Istilah curi domba masih ada nih Pak, di Indonesia. Saya bilang, kok ada ya? Setahu saya nggak ada yang curi domba kamu. Emangnya kamu punya domba? Saya tanya pendetanya, emang dombamu dicuri? Kamu punya domba? Iya, bukan punya saya sih Pak. Nah, baru sadar kan? Domba punya siapa? Tuhan Yesus. Gembala ada berapa? 1. Kita disebut gembala jemaat. Saya dipanggil gembala jemaat. Tapi saya nggak merasa saya gembala. Gembala adalah Tuhan Yesus. Saya melihat diri saya itu hanya apa? Anjing penjaga domba. Sheepdog. Bukan anjing yang dipotong atau dimakan atau di mana, bukan anjing makanan, anjing yang sekolah. Kamu juga anjing yang sekolah kan, punya S1, STH, punya MDiv, tapi kita sama-sama anjing penjaga domba, ya kan? Kenapa kita tak melihatnya kita sesama anjing dan bos kita sama? Ya? Kalau ada seseorang yang pindah dari gerejamu, dan kamu udah usaha maksimal dalam penggembalaanmu, ternyata dia masih pergi, berarti domba itu tidak dititipkan sang gembala kepada kamu, dititipkan kepada dia. Ya, kamu telepon saja dia. Jing, anjing penjaga domba maksudnya, sesama anjing kan. Ini ada domba bos nih pindah ke kamu, kan begitu, ya kan? Transfer ya, mulai hari ini kamu take care ya, saya nggak take care lagi, kan gitu. Beres. Jadi teman ngopi. Kamu pernah undang dia ngopi gak? Gak pernah kan? Ajak dia ngopi, makan bakmi kepiting. Kalau di Kalimantan, makan-makan, ngobrol. Paling enak jadi dokter, betul gak dokter? Dokter ada di sini. Kalau pasien dia gak suka gimana? Dia besok bikin surat. Pak, saya refer Bapak ke dokter yang lebih baik ya. Ngerti gak? Dia transfer itu pasiennya. Artinya apa? Lu ini datang terakhir ya, minggu depan, bulan depan dia datang lagi. Lu troublemaker, itu kan dokter kan, tinggal transfer kan. Apa disebut surat apa namanya? Rujukan. Nah, pendeta kan nggak bisa begitu Pak. Ada jemaat bikin trouble, tapi kita nggak bisa bilang, gua rujuk lu ya, transfer ke tetangga ya, nggak bisa. Dia stay aja di situ. Berarti Tuhan titipin kamu di sana. Kalau Tuhan titipin dombanya ke sana, walaupun troublemaker, ya kamu terima dong. Betul kan? Aneh sekali loh. Ada yang kita udah cambuk, kita udah marahin, kita udah kritik habis, dia gak pergi-pergi. Artinya apa? Tuhan Yesus menitipkan di sini, kita harus layani. Ada yang udah dielus-elus, disayang-sayang, wah dibaikin, diteleponin, tetap aja dia hilang. Artinya apa? Tuhan Yesus gak titip di sini. Tinggal nyanyi lagu edisi di Tonga, betul nggak? Judulnya Relakanlah. Jadi yang jadi pendeta, anjing penjaga domba nggak stres. Kalau kamu melihat dirimu tidak memiliki domba, itu namanya sense of belonging. Taunya kita melayani, memberi itu sense of belonging, rasa memiliki. Tapi kalau kamu ingin memiliki sense of possessing, kamu mau possess dia, kamu sakit. Pergi satu, kamu merasa, aduh dombaku dicuri. Siapa? Lu gak punya domba kok dicuri? Jadi saya harus menjelaskan. Hampir semua saya ada tanya. Karena tidak melihat Tuhan yang banyak. Terlalu fokus sama yang di dalam, dan kemudian ubek-ubek. Terjadilah gesekan, jealousy, keributan, dan lain-lain. Tapi kalau kita sama-sama melihat yang di luar, kita bisa bersatu. Amin. Ada yang tanya, Pak, kenapa gereja Korea begitu semangat? Doa pagi jam 4, baru pulang dari Korea, jam 4, jam 5, jam 6, tiap jam doanya ribuan orang. Kenapa kita di Indonesia gak bisa? Saya bilang, menurut saya cuma satu, ya, ada Korea Utara yang sangat dekat dengan mereka. Ada Kim Jong Un, ya anytime bisa menembakkan nuklir di situ. Nah bayangkan, kalau kamu di Jakarta sini ya, di tetanggamu ini siap menembakkan nuklir,
Tiap hari dan udah tahu. Kira-kira lu doa gak tiap jam? Ramai gak gereja? Halo? Di sini ramai gak kita kalau tetangga kita? Tiap hari mengancam. Jadi kadang-kadang Tuhan bisa izinkan ada penderitaan yang berat, yang susah, membuat kamu lebih semangat, lebih berapi-api, lebih bersatu. Mereka bersatu gereja-gereja di sana walaupun ada 30% Kristen. Kenapa kita nggak bisa bersatu? Kurang menderita. Betul kan? Kurang aniaya. Menurut saya cuma itu. Terlalu enak, betul gak? Sama kalau saudara naik lift, bicara gak? Kita di sana naik lift gak ada yang bicara, semua pakai masker. Coba kalau liftnya stuck di tengah, tingkat 22, mati listrik, kenalan gak kira-kira main di lift? Oh iya, Anda siapa? Saya. Kamu ke agensi? Gue juga ke agensi, gue gak pernah lihat. Baru kenalan. Sesama agensi, sesama gereja lain, kamu dari mana? Udah gak tanya denominasi, betul gak? Anak Tuhan gak? Anak Tuhan gak? Kan gitu kan? Lalu kita usaha bersama-sama kompak supaya Pak keluar dari lift. Itu yang harus kita lihat respon hari ini. Lihat kepada mayoritas yang luas di sana. Itu tantangan. Kita berperang dengan iblis untuk merebut mereka kembali. Kalau punya visi yang sama, kita kompak. Kita melihat gereja lain sebagai partner, bukan sebagai saingan, bukan kompetitor. Yang terakhir 37b, pengerja sedikit. Ini yang Yesus lihat dan berkata kepada murid-murid, tuai memang banyak, tapi pengerja sedikit. Ini menunjuk kepada orang Kristen yang sudah diselamatkan. Kita semua disebut pengerja. Kita bukan saja berstatus anak Tuhan, tapi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan jangan diperuntukkan hanya untuk mereka yang full timer, bukan. Memang salah kaprah Pak. Kalau Indonesia bilang hamba Tuhan seolah-olah yang full time aja, yang part time bukan hamba Tuhan, hamba uang kali. Ya, semua hamba Tuhan. Ya, diperuntukkan kepada ditunjuk bagi mereka yang sudah terima Tuhan Yesus itu menjadi hamba, pengerja. Sebab kita semua menerima amanat agung yang sama untuk mengabarkan Injil. Tentunya juga plus yang menjadi hamba Tuhan full time. Sangat-sangat sedikit. Itu sebabnya di semua KKR saya selalu calling untuk mempersembahkan diri. Dan puji Tuhan banyak anak muda yang respon. Ribuan yang dengar Injil sekali ini dalam 6 minggu. Dan ratusan yang mempersembahkan diri. Saya bilang sama teman-teman, kita perlu doakan. Baik untuk gereja-gereja setempat, sekolah-sekolah Kristen, ini perlu di follow up. Ini ratusan nih, mau diapain nih? Mereka ready untuk sekolah Alkitab, ready untuk jadi hamba Tuhan. Kita siap gak membimbing mereka? Sekolah-sekolah teologi siap gak untuk menampung mereka? Kalau mereka gak ada beasiswa, kita siap gak mensupport mereka? Harus dibimbing. Saya ingat dulu saya mempersembahkan diri, saya pontang-panting bergumul sendiri. 2 tahun pontang-panting, ingin lari dari Tuhan. Karena nggak ada yang bimbing, sendirian bergumul. Nah ini kalau ada yang dibimbing kan bagus nih. Saya bilang bikin kelompok persekutuan anak-anak persembahan. Tiap bulan ketemu, bimbing mereka. Kasih firman Tuhan untuk menguatkan, berikan video, berikan sharing-sharing soal missionary, soal hamba Tuhan yang melayani. Ladang misi di mana bagi supaya api panggilan itu tetap berkobar. Saya harap itu dilaksanakan. Saya sedang sekali di Kalbar, langsung ada seorang anak muda, hanya 32 tahun, dapat 34. Waduh, semangat misinya luar biasa. Dia bilang, Pak, kita bikin institut misi. Saya bilang, saya lihat kamu semangat sekali. Apa mau ke Amerika bantu saya? Dia bilang, apakah Bapak mau di sini bantu saya? Dia tantang saya balik. Dia bilang, saya setuju sangat lambat. Saya hadir di reuni HUT saat HUT Seminari Alkitab Asia Tenggara, alma mater saya ke-70. Rame.
Walaupun gedungnya nggak penuh, gedung 3.000-an malah paling isi setengah. Tapi ramai, kita ngobrol soal ini. Hari ini STT yang top. Saya lihat saat maju sekali Pak, tanahnya luas, gedungnya bagus. Dulu kita 3 lantai, saya bilang, asrama, sama tempat jemuran lantai 4. Jalan kaki Pak, kalau naik tangga, tiap hari naik turun. Hari ini eskalator, ada lift, luar biasa. Anak maju, hebat fasilitasnya, nggak sesusah kita zaman dulu. Kita ngobrol tahun 84, saya angkatan 84 nih. Zaman itu 54 orang mempersembahkan diri satu kelas. Hari ini lulusannya setiap tahun hanya 20-an. Kenapa sedikit? 70 tahun. Dan sampai 1.600 lebih alumni, bangga nggak Pak? 1.600 banyak nggak? 70 tahun banyak nggak kalau dibagi 70? Sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. STT lain juga lulusannya 10, 20, 30, terlambat. Sementara yang lain itu sekali lulus ribuan. Pengerja sangat-sangat sedikit. Kita perlu doakan anak-anak yang mempersembahkan diri, kita perlu doakan. Ada lebih banyak lagi yang mau adakan KKR, penginjilan dan pemanggilan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Sampai Medan mereka bilang, Pak terima kasih ya, Bapak yang lebih tua mau datang pimpin KKR kita. Sebenarnya saya belum tua. Bukan Pak, maaf katanya. Sorry, maksudnya undang yang lebih muda nggak berani datang, takut COVID. Jadi ini pembukaan. Puji Tuhan, di mana-mana KKR mereka mulai membuka. Pak terima kasih, hampir 3 tahun nggak pernah ada KKR, nggak pernah ada seminar. Jadi ini sebuah awal yang sangat baik. Setelah hampir 3 tahun, doakan supaya tiap tahun Tuhan masih beri saya kesehatan untuk keliling. Dan saya rindu banyak hamba Tuhan yang lebih muda di Indonesia bisa keliling juga, memanggil anak-anak muda. Kalau nggak ada yang dipanggil, mana ada yang menyerahkan diri. Kita harus bangkit dan memanggil mereka dan kemudian di follow up. Doakan supaya ada akselerasi lebih cepat proyek misi ini, institut misi. Ya Pak, STT kan sekarang yang bagus-bagus kan kayak mencetak jenderal. Ya bagus mencetak jenderal, tapi kita juga mencetak kopral, betul nggak? Dari kopral sampai jenderal dong. Semua lapisan ada supaya Injil Tuhan disebarluaskan. Di Kalimantan saya diajak ke satu daerah itu sepanjang pesisir daerah Melayu. Satu gereja benar. 2 jam perjalanan. Saya bilang, siapa yang mau ke sana? Ayo, STT mana yang mau mengutus di situ? Yayasan mana yang mau kirim misionari di situ? 3 tahun full disupport dan dia mulai melayani. Gak usah pikir, ada sebuah yayasan teman juga mengirim misionari Indonesia ke luar negeri Pak. Bagus juga sih, kirim ke Timur Tengah, kirim ke Laos, kirim ke Thailand. Saya bilang di Indonesia sendiri banyak yang perlu dikirim, itu dulu lah. Ya betul juga perlu kirim ke luar negeri, tapi yang dalam negeri sendiri sangat-sangat butuh. Doakan Indonesia. Amin. Ladang yang sangat-sangat luas sudah mengundi. Yesus bilang, pengerja sangat-sangat sedikit. Dimulai dari ladang, menguning di sekitarmu, keluargamu pasti ada, temanmu pasti ada, orang-orang sekitar. Kita doakan IGNC menjadi gereja misi, gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang berdoa, gereja yang mengasihi, gereja yang memuridkan sesuai dengan amanat agung Kristus. 3 amanat kita lakukan di sini: pekabaran Injil, permulitan, dan saling mengasihi. Yohanes 13 Yesus mengatakan, aku memberimu amanat baru, supaya kamu saling mengasihi di dalam, dan kemudian kita mengabarkan Injil di luar dan memuridkan yang di sini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami, menggerakkan kami Tuhan ketika melihat jiwa-jiwa di luar sana, di sekitar kami yang sudah menguning. Tolong kami Tuhan punya pikiran seperti Tuhan Yesus, punya hati seperti Tuhan Yesus yang berbelas kasihan.
yang melahirkan tindakan untuk menceritakan Kristus bagi yang belum percaya, memuridkan yang sudah percaya untuk mengasihi juga jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan jadikan gereja kami Tuhan, gereja yang saling mengasihi, saling membangun, yang bisa bekerja sama dengan gereja-gereja lain, bukan lawan, bukan kompetitor, tapi partner, bersama-sama di bawah pimpinan Tuhan Yesus, Sang Gembala yang sejati, untuk melayani tuayan yang sudah menguning. Ya Tuhan, beri kami visi yang baru. Kami doakan gereja-gereja di Indonesia, khususnya ya Tuhan, follow up dari mission trip hamba-Mu selama 6 minggu Tuhan sudah pelihara, dan kami memanen, melihat hasil yang banyak. Tuhan, tolonglah hamba-hamba Tuhan di daerah, para pendeta, penginjil, guru agama, pimpinan sekolah, boleh melakukan follow up yang baik ya Tuhan, supaya mereka yang percaya bisa dibimbing, didewasakan, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang hormat orang tua. Kebanyakan orang tua belum mengenal Tuhan. Biar anak-anak ini sungguh bisa hormat orang tua dan menjadi anak yang diubah oleh Tuhan menjadi ciptaan baru, dan boleh menggerakkan hati orang tua, dan yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time. Tuhan siapkan sekolah Alkitab yang baik, Tuhan siapkan semua dana beasiswa yang dibutuhkan, dan Tuhan tolong bimbing mereka sampai selesai dan siap untuk diutus kemanapun Tuhan mau mereka pergi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-gereja di Indonesia pun bisa kompak dan sehati di tengah-tengah ladang yang terluas di seluruh dunia. Ya Tuhan, kasihani negara kami Indonesia. Curahkan belas kasihan-Mu, cinta kasih-Mu yang baru. Terpuji nama-Mu. Kami yang di sini, Tuhan juga tolong kami di dalam kenyamanan hidup, di dalam berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Kami tidak lupa diri, tapi semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi pekerjaan Tuhan, dan semakin mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.